Halo Sobat BKN, kali ini aku mau mengupas tuntas Juara Harapan kategori Desa Wisata Festival Desa 2024. Juara Harapan 1 Festival Desa 2024 kategori Desa Wisata diraih oleh Maharani Dian Pramudita dengan judul Jelajah Kearifan Lokal Desa Wisata Purbayan dari Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Video ini membawa kita menjelajahi salah satu destinasi menarik di Yogyakarta yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu Desa Wisata Purbayan. Sejak awal, video ini menyuguhkan narasi bahwa berwisata di Yogyakarta tak akan pernah ada habisnya. Bukan hanya sekedar menikmati destinasi-destinasi yang sudah populer, tapi mengeksplor keunikan desa-desa wisata yang menawarkan pengalaman berbeda. Desa Purbayan yang diperkenalkan dalam video ini ternyata masuk dalam daftar 75 desa wisata terbaik nasional yang diresmikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada Juni 2023. Ini menjadi daya tarik tersendiri karena penobatan ini tentu melalui kurasi yang ketat, sehingga menunjukkan bahwa desa ini punya potensi luar biasa untuk dikunjungi. Yang menarik dari video ini adalah bagaimana narator mengajak penonton untuk menyusuri setiap sudut desa bekas peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Kita diperlihatkan kekayaan kuliner, keunikan kerajinan tangan, dan keramahan penduduk setempat. Di antaranya, para pengrajin perak dan pusaka menghasilkan karya seni yang detail dan bernilai tinggi dengan motif khas yang menggambarkan budaya Jawa. Semangat eksplorasi yang dibangun dalam video tersebut cukup kuat untuk membuat penonton penasaran. Dalam video itu, Kak Dia berhasil menampilkan seorang tokoh yang sangat fenomenal dan ahli dalam pembuatan pusaka sejak tahun 1983. Video ini juga mengangkat pentingnya pariwisata berbasis budaya dan kreativitas lokal lewat Desa Purbayan. Kita diajak untuk tidak hanya menjadi wisatawan, tapi juga sebagai pelaku yang ikut melestarikan budaya. Sentuhan edukatif ini menjadi nilai tambahan dari video tersebut. Secara keseluruhan, video ini cocok ditonton oleh siapa saja yang mencari inspirasi liburan ke Yogyakarta dengan nuansa yang lebih otentik. Desa Purbayan layak masuk bucket list, apalagi bagi wisatawan yang ingin merasakan langsung denyut kehidupan masyarakat dan budayanya. Video ini berhasil menjadi ajakan halus untuk berwisata sambil mendukung ekonomi kreatif lokal. Berwisata di Yogyakarta tidak akan ada habisnya, mulai dari wisata yang menarik, kuliner yang beragam, dan juga kerajinan yang unik. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu jantung kota gede Yogyakarta, yaitu Desa Wisata Purbayan, yang masuk ke dalam daftar 75 desa wisata terbaik nasional yang diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno pada Juni 2023 lalu. Ikuti jejak keseruan saya dalam mengulik yang ada di Desa Wisata Purbayan ini. Menikmati suasana tenang di kampung yang dijuluki sebagai kampung pusaka dan penjaga tradisi ini adalah sebuah desa yang telah menjadi saksi perjalanan panjang sejarah Kerajaan Mataram Islam sejak abad ke-16. Terletak di kawasan Cagar Budaya Kota Gede, Kampung Wisata Purbayan yang berlokasi di Jalan Canteng, nomor 29, Purbayan, Kecamatan Kota Gede, Kota Jogja, menawarkan pengalaman yang menarik untuk menelusuri perkampungan peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Tak hanya dikenal karena sejarahnya, Kampung Wisata Purbayan juga dikenal dengan kekayaan seni dan kerajinan tangannya. Di sini, para pengrajin perak dan pusaka menghasilkan karya seni yang detail dan bernilai tinggi, dengan motif khas yang menggambarkan keindahan budaya Jawa. Pak Roni sudah menjadi pengrajin lokal perlengkapan keris dan pusaka sejak tahun 1983. Berawal dari Pak Roni yang sudah lama menjadi pengrajin pada perusahaan perak,
dan berkeinginan untuk bekerja dan membangun usaha kerajinannya sendiri di rumah. Kira-kira saya bekerja di ini jadi spesialisasi ya. Ini sekitar tahun 83. Tapi sebelum itu saya sebagai pengrajin perusahaan perak, perusahaan besar yang sudah lama itu, saya berkeinginan untuk bekerja sebagai pengrajin di rumah. Dan secara kebetulan banyak konsumen datang untuk suruh buatkan pendok, seperti membuatkan cincin keris, maksudnya mendak itu. Kok lama-lama semua konsumen saya itu jadi seakan-akan membawa nama saya berubah menjadi spesialisasi keris. Jadi sampai disebut Roni Keris. Pria berusia 69 tahun ini tak hanya menjadi pengrajin perlengkapan keris dan pusaka saja, namun juga gemar mengoleksi beberapa keris dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Bali, Sumbawa, dan masih banyak lagi. Cara pembuatan perlengkapan keris pun tidak mudah, harus melewati beberapa tahapan terlebih dahulu. Ya, kita dari logam ya dipotong menurut kebutuhannya, lalu dibuat di lontong, disolder nanti dihaluskan, terus ditata kayak tadi, proses tadi ditata, selesai ditata, dibenahi tatahannya, disetel di kerisnya. Jadi semua ini tidak bisa dikerjakan sekali jadi. Biasanya, untuk membuat perlengkapan keris membutuhkan waktu sekitar 2-3 minggu. Namun, jika keseluruhan hampir memakan waktu 1 bulan pembuatan. Ya, dua minggu, ya bisa 2 minggu sekitaran. Tapi kalau semuanya dari awal, bisa nggak cukup waktu 2 minggu. Kira-kira berapa Pak? Sebulan? Iya, paling sebulan. Pak Roni menjual harga standar perlengkapan keris mulai dari Rp600 sampai Rp700.000. Namun, Pak Roni juga menerima pesanan dari konsumen yang harganya bisa melambung tinggi sesuai dengan bahan dan mata kerisnya. Kalau harga, kalau dengan bahan-bahan standar, maksudnya pendok ini ya kuningan, kayu ini ya paling-paling telesium atau cendana Jawa. Dengan itu perlengkapannya saja sekitar 600 sampai 700. Belum mata kerisnya. Yang menyebabkan habis banyak itu bukan karena permintaan pemesan, mintanya ini perak. Jadi barang yang standar sekitar 600 sampai 700 perlengkapannya sudah bisa. Usaha kerajinan perlengkapan keris dan pusaka milik Pak Roni tidak hanya sukses di dalam negeri, tetapi juga sudah merambah ke pasar internasional. Seperti negara paman Sam yaitu Amerika, Belanda, Australia, dan masih banyak lagi. Berwisata di Kota Gede Yogyakarta, khususnya Desa Wisata Purbayan, tidak lengkap rasanya jika tidak mencicipi kuliner tradisionalnya. Salah satu yang paling terkenal adalah roti kembang waru Pak Bas yang sudah berdiri sejak tahun 1983 hingga sekarang. Roti kembang waru milik Pak Bas berbentuk seperti bunga pohon waru yang memiliki 8 sisi, yang berarti memiliki 8 makna tentang seorang pemimpin yang baik. Dengan rasa yang manis dan bertekstur lembut, Basiran Basis Hargito atau biasa disebut Pak Bas membuat roti kembang waru ditemani dengan sang istri Ibu Gidah. Pasangan suami istri ini masih tetap mempertahankan tradisi dengan menggunakan arang untuk memasaknya. Wow, gini, saya bikin roti kembang waru semenjak tahun 1983 sampai sekarang, saya tetap mempertahankan tradisi. Cara bikinnya, cara pengemasannya mesti seperti dulu. Karena saya sampai sekarang masih menggunakan arang untuk memasaknya. Dan juga seperti cetakan sama oven itu cuma dari kaleng bikin sendiri. Tidak ada di toko. Pak Bas biasanya membuat roti kembang waru sesuai dengan pesanan yang ia terima. Namun Pak Bas terkadang juga membuat stok untuk melayani pembeli yang datang langsung ke tempat produksinya.
Konsumen roti kembang waru Pak Bas bukan hanya dari dalam kota saja, tetapi sudah menjuru ke beberapa daerah di Indonesia seperti Surabaya, Malang, Kediri, Blitar, dan masih banyak lagi. Langganan saya dari Sleman banyak, dari Bantul banyak, Kulon Progo ada, Kota Majapahit lagi, Wonosari ada, Jawa Timur ada Surabaya, Malang, Kediri, Blitar, Pati, Yuwana, dari Semarang, dari Jawa Barat, Bandung, Bogor, Bekasi, Tangerang, banyak sekali yang kesini. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat roti kembang waru pun tergolong cukup mudah, yaitu tepung terigu, gula pasir, dan telur ayam. Yang perlu kita sediakan adalah pertama gula. Gula kelapa bisa, gula pasir bisa, gula batu bisa. Itu pemanis. Kedua, telur ayam. Kalau dulu telur ayam kampung, sekarang telur boiler atau telur leher. Ketiga adalah gandum atau terigu. Kemudian ditambah bumbu-bumbu penyedap, vanili, dicolok garam sedikit. Kemudian mentega. Kemudian ada pengembang sedikit yang kita sebut namanya permipan. Itu cuma sedikit saja untuk pengembang. Tidak jauh dari sentra kerajinan dan kuliner, berdiri situs bersejarah peninggalan Kerajaan Mataram seperti Masjid Agung Kota Gede dan makam-makam kuno yang menjadi tempat peristirahatan para Raja Mataram. Setiap sudutnya yang dipenuhi nilai-nilai historis yang menarik untuk ditelusuri, bangunan-bangunan rumah tradisional khas Kota Gede yang memperlihatkan arsitektur khas Jawa, beserta tatanan kampung yang asri dan ramah. Tidak hanya sekedar berwisata, setiap situs memberikan cerita tentang masa lalu yang menghubungkan pengunjung dengan sejarah panjang kerajaan di tanah Jawa. Ya, jadi Mataram Islam itu punya tata ruang. Jadi namanya Catur Gatra Tunggal. Itu ada 4 macam komponen yang itu menjadi satu kesatuan. 1 keraton, kemudian 2 alun-alun, ketiga pasar, keempat masjid. Nah, keraton itu sebagai pemerintahan, pusat pemerintahannya. Nah, yang di kota ini letaknya di sebelah selatan itu. Nah, di depan keraton itu ada alun-alun. Kemudian di sebelah kiri alun-alun ada masjid. Kemudian di utaranya alun-alun ada pasar. Dan sampai sekarang pun masih dipertahankan baik di Keraton Solo maupun Keraton Jogja, karena sesungguhnya Keraton Solo dan Jogja itu kan berawal dari Mataram Islam. Desa wisata yang berdiri pada tahun 2000 dan baru diresmikan pada tahun 2021 ini dahulunya adalah ibu kota kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16. Bangunan rumah-rumah yang berada di kawasan kampung wisata Purbayan pun hampir berusia 200 tahun. Berwisata di Kampung Purbayan Kota Gede memiliki daya tariknya tersendiri. Karena dulu bekas kerajaan Mataram Islam, jadi yang sampai sekarang itu masih misalnya ya, kerajinan ada perak, ya, kemudian ada tembaga juga, kuningan, ya. Kemudian kalau kuliner itu ada beberapa makanan khas yang di Kota Gede, ada namanya kipo, ada namanya kembang waru, ada namanya legomoro dan seterusnya. Kemudian kesenian tradisional ada semacam kayak ketoprak juga masih ada wayang kulit, ada serandul, ada mocopat dan sebagainya. Jadi karena dulu sebagai pusat ibu kota, ya, kemudian setelah ditinggal itu juga masih tersisa budaya-budaya yang di era Mataram Islam itu yang kemudian dikembangkan oleh generasi berikutnya. Nah, itu yang kita kembangkan, kita gali lagi untuk bisa menjadi satu paket wisata seperti itu. Kampung Wisata Purbayan bukan hanya sekedar destinasi wisata biasa, namun pemirsa dapat merasakan pengalaman liburan yang luar biasa. Ditambah dengan nilai historis melalui penjelajahan setiap sudut peninggalan kerajaan Mataram Islam dan bangunan-bangunan cagar budaya yang tersebar di penjuru Kota Gede. Tak lupa, ada juga beberapa spot foto yang menarik untuk pemirsa mengabadikan momen. Wisatawan dapat berkunjung setiap hari, baik hanya sekedar untuk berkeliling saja,
maupun berkeliling dengan mengambil paket wisata yang ditawarkan. Desa Wisata Purbayan adalah tempat di mana sejarah, seni, dan budaya Jawa berpadu dalam keharmonisan yang menenangkan. Jadi, jika Anda mencari destinasi wisata yang kaya akan cerita masa lalu dan pesona tradisi, Desa Wisata Purbayan di Kota Gede adalah jawabannya. Gimana? Seru banget kan eksplorasi budaya di Desa Wisata Purbayan? Kalau kalian punya kesempatan buat main ke sini, jangan lupa untuk menelusuri jejak-jejak yang sudah dideskripsikan oleh Kak Diah dalam videonya. Tetap jaga kelestarian budayanya ya, Sobat BKN.